Pernyataan dukungan itu disampaikan Andi Gani setelah melangsungkan pertemuan dengan Wakil Ketua DPR RI, Dasko. KSPSI berterima kasih, kebijakan Prabowo sejauh ini bersandar pada kepentingan rakyat. Said Iqbal menyampaikan dukungan penuh kepada Presiden Prabowo Subianto untuk tetap teguh melaksanakan semua program yang pro-rakyat. Dan kami yakin betul, Pak Presiden mempunyai keberpihakan sangat-sangat kuat, karena pertama kali dalam sejarah gerakan buruh. Pada kesempatan itu juga, Andi Gani mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo sering berkomunikasi secara informal dengan serikat buruh. Dalam komunikasi itu, Presiden Prabowo selalu bersikap terbuka, menerima masukan dari serikat buruh. Tak hanya itu, Andi Gani bahkan menyebut Presiden Prabowo selalu responsif ketika mendapat keluhan para buruh di tanah air. Untuk itu, dia memastikan KSPSI berkomitmen akan terus mengawal pemerintahan Presiden Prabowo. Jadi kami KSPSI tentu bersama KSPI Said Iqbal menyampaikan dukungan penuh kepada Presiden Prabowo Subianto untuk tetap teguh melaksanakan semua program yang pro rakyat. Dan kami yakin betul Pak Presiden punya keberpihakan sangat-sangat kuat. Karena pertama kali dalam sejarah gerakan buruh, beliaulah yang pertama kali mau hadir dalam acara May Day. Dan akan dilanjutkan tahun ini. Dan kami tentu akan tetap mendukung dan menjaga beliau. Itu janji kami dari Konfederasi Buruh Besar. Dan juga banyak teman-teman media tidak tahu bahwa Pak Presiden sering berkomunikasi secara informal dengan kami. Dan sangat terbuka dan sangat egaliter. Sementara itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad saat menerima Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia KSPSI Andi Gani Nenawea dan Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia KSBSI Eli Silaban juga membahas beberapa hal. Tak hanya itu, Andi Gani bahkan menyebut Presiden Prabowo selalu responsif ketika mendapat keluhan para buruh di tanah air. Untuk itu, dia memastikan KSPSI berkomitmen akan terus mengawal pemerintahan Presiden Prabowo. Tentunya soal silaturahmi, apalagi di bulan Ramadan ini. Yang kedua, Pak Presiden ingin memberikan update kepada Presiden terdahulu mengenai situasi geopolitik terbaru pasca Presiden Prabowo kembali dari kunjungan luar negeri. Kemudian yang ketiga tentunya Pak Prabowo ingin juga mendengar masukan dan saran-saran dari Presiden terdahulu untuk dijadikan pertimbangan-pertimbangan dan juga dalam melakukan perencanaan mitigasi untuk bangsa dan negara dari dampak yang kita sama-sama tahu pada saat ini sedang terjadi, yang kemungkinan juga akan berdampak bagi negara kita. Demikian. Pak, tapi apakah semua presiden dan wakil presiden terdahulu diundang atau seperti apa ya Pak? Semua mantan presiden atau presiden terdahulu diundang. Tapi saya tidak dalam posisi mengetahui konfirmasi siapa yang bisa hadir dan siapa yang belum bisa hadir. Siap. Oke? Terima kasih. Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Buruh Indonesia KSBSI Eli Rosita Silaban menyampaikan KSBSI mendukung semua program pemerintahan Presiden Prabowo. Tim Liputan Berita Nasional TV. Operasi Ketupat 2026, Polri siapkan 2.746 posko pengamanan. Penyeludupan 54.000 benih bening lobster. Pemasok narkoba ex-Kapolres Bima ditangkap saat hendak kabur ke Malaysia.
Halo, selamat malam pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Malam kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya dari dunia politik, ekonomi, hingga sosial sedang hangat diperbincangkan. Tentunya bersama saya, Lydia Junita. Kita ke informasi utama, pemirsa. Polri melaksanakan Operasi Ketupat 2026 dalam rangka pengamanan arus mudik dan balik Lebaran 1447 Hijriah selama 2 pekan sejak tanggal 13 Maret hingga 25 Maret 2026. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menjelaskan telah menyiapkan 2.746 posko untuk memberikan pengamanan hingga pelayanan yang maksimal terhadap masyarakat saat arus mudik dan balik Lebaran. Sigit merinci sebanyak 1.624 posko akan difokuskan untuk pengamanan serta sebagai pusat informasi dan pengaturan arus lalu lintas. Ribuan posko ini bakal disiapkan di seluruh Indonesia. Sementara 779 lainnya akan digunakan sebagai posko pelayanan untuk tempat istirahat bagi pengemudi yang kelelahan. Sedangkan 343 posko terpadu akan digunakan sebagai pusat kendali operasi Ketupat 2026. Lebih lanjut, Sigit mengatakan total ada 185.608 objek pengamanan yang menjadi fokus petugas, mulai dari tempat ibadah, objek wisata, pusat perbelanjaan, terminal, pelabuhan, stasiun kereta api, dan bandara. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Waktu tempuh jalan tol mulai dari Cikampek. Calon peserta mudik gratis, Kementerian Perhubungan mendatangi posko validasi untuk mendapatkan tiket perjalanan di Terminal Poris Pelawat, Kota Tangerang, Banten, Selasa siang. Tentunya program mudik gratis agar pemudik tidak naik sepeda motor memiliki kuota 15.834 orang dan 240 unit sepeda motor dengan melayani 34 tujuan di Pulau Jawa. Berbeda dari tahun sebelumnya yang berada di kantor Dinas Perhubungan Kota Tangerang, posko validasi mudik gratis Lebaran tahun 2026, Kementerian Perhubungan didirikan di terminal keberangkatan, yakni Terminal Poris Pelawat, Kota Tangerang. Posko validasi ini mulai melayani calon peserta mudik gratis yang hendak menukarkan tiket perjalanan mulai pukul 8 pagi hingga pukul 4 sore dari tanggal 1 hingga 15 Maret 2026. Calon peserta mudik gratis diharuskan telah mendapatkan kuota perjalanan mudik dengan mendaftarkan diri melalui aplikasi Mitra Darat untuk kemudian ditukarkan menjadi tiket perjalanan dengan membawa kelengkapan identitas dan barcode pendaftaran. Untuk arus mudik Lebaran tahun 2026, Kemenhub menyediakan kuota sebanyak 15.834 orang dan 240 unit sepeda motor dengan melayani 34 tujuan di Pulau Jawa atau ada penurunan kuota dibanding tahun 2025 lalu sebanyak 21.536 orang dan 300 unit sepeda motor. Sejumlah calon peserta mudik gratis mengaku terbantu dengan adanya program mudik gratis, terlebih kelas menengah ke bawah. Dikarenakan momen Lebaran dijadikan pihak PO Bus menaikkan harga tiket cukup signifikan. Alhamdulillah sih lancar, cuman karena saingannya lumayan banyak ya, jadi harus kecepatan, hitungan aja untuk dapatkan sertifikat. Alhamdulillah meringankan beban kita. Ya kan kita keluar biaya sedikit ya, alhamdulillah. Makin kebantu dari pemerintah. Sementara Terminal Poris Pelawat Kota Tangerang belum ramai pemudik, namun terlihat ada sejumlah pemudik jarak jauh, yakni tujuan Pulau Sumatera, berangkat lebih awal dan tengah menunggu bus yang akan mengantarkan mereka ke kampung halaman. Dari Tangerang, Tim Liputan Berita Nasional TV. Serangan militer yang disebut dilancarkan oleh Amerika Serikat dan Israel pada Sabtu 28 Februari disebut menyasar berbagai fasilitas sipil di Iran, rumah sakit, sekolah, dan sejumlah lokasi non-militer dilaporkan terdampak serangan. Hingga saat ini lebih dari 555 warga sipil dilaporkan meninggal dunia. Serangan tersebut disebut menyasar sejumlah fasilitas umum termasuk lebih dari 5 rumah sakit serta sekolah dasar di beberapa wilayah. Duta Besar Iran Indonesia menjelaskan data sementara di mana lebih dari 200 anak yang masih duduk di bangku sekolah dasar menjadi korban jiwa.
Angka korban diperkirakan masih dapat bertambah seiring proses evakuasi dan pendataan. Muhammad menyebut sebagian besar korban merupakan warga sipil, termasuk perempuan dan anak-anak, serta masyarakat non-militer yang sedang menjalankan ibadah puasa Ramadan. Serangan juga disebut menyasar kantor pemimpin tertinggi Republik Islam Iran yang dilaporkan meninggal dunia akibat insiden tersebut. Pihak Iran menilai tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap prinsip kemanusiaan dan diplomasi internasional. Mereka menegaskan langkah itu tidak mencerminkan komitmen terhadap jalur negosiasi. همونطور که همه شاهد بودید رژیم جنایتکار آمریکا و رژیم اشغالگر قدس در روز 28 همین ماه در روز شنبه به مواضع جمهوری اسلامی ایران و مخصوصاً به مراکز غیر نظامی، مدارس، بیمارستان‌ها، اماکن مسکونی و مردم بیپناه حمله کردند و صدها نفر از هموطنان من و همکیشان شما رو به شهادت رسوندند. Dari Jakarta, Galuh Anggara, Berita Nasional TV. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaisang Pangarep melanjutkan rangkaian safari Ramadannya di Jawa Timur. Kali ini putra sulung mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo tersebut mengunjungi sejumlah pondok pesantren di Kediri untuk mempererat silaturahmi di bulan suci. Suasana hangat dan penuh kekeluargaan mewarnai kunjungan safari Ramadan Ketua Umum DPP PSI Kaisang Pangarep di Kediri, Jawa Timur. Didampingi Ketua Harian Ahmad Ali, jajaran dan pengurus partai, Kaisang mengawali kunjungannya ke Pondok Pesantren Al-Falah Peloso, Kediri, Jawa Timur. Kedatangannya disambut langsung oleh pimpinan Pondok Pesantren Kiai Haji Nurul Huda Jazuli. Dalam pertemuan tersebut, Kaisang berdialog bersama pengasuh pesantren mengenai pentingnya menjaga persatuan, memperkuat ukhuwah, serta merawat kebersamaan di momentum Ramadan. Tak hanya bersilaturahmi, Kaisang dan rombongan juga mengikuti kegiatan buka puasa bersama para santri dan pengurus pesantren. Menu khas seperti kambing guling dan gulai kambing turut disajikan, menambah kehangatan suasana kebersamaan. Usai dari Al-Falah Peloso, rombongan melanjutkan kunjungan ke Pondok Pesantren Al-Amin, Ngasinan, Kediri, Jawa Timur. Kehadiran Kaisang diterima langsung oleh pimpinan Pondok Kiai Haji Anwar Iskandar dalam suasana akrab dan penuh kekeluargaan. Rangkaian safari Ramadan ini menjadi bagian dari agenda PSI untuk mempererat hubungan dengan tokoh agama dan ulama serta masyarakat di berbagai daerah, khususnya di Jawa Timur. Melalui kegiatan ini diharapkan semangat persaudaraan dan kebersamaan di bulan suci Ramadan dapat terus terjaga dan semakin memperkuat harmoni di tengah masyarakat. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Pemirsa, informasi berita lainnya tentunya kami akan sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional. Anda kembali bersama kami di Berita Nasional Malam. Pemirsa, upaya penyeludupan 54.000 benih lobster di Singapura berhasil digagalkan petugas gabungan di Bandara Yogyakarta International Airport, Kulon Progo. Untuk mengelabui petugas, pelaku menyembunyikan BBLI di dalam 2 koper yang dicampur dengan manik-manik. Lebih dari 54.000 benih lobster yang dikemas dalam 39 plastik bening yang rencananya akan dikirim ke Singapura akhirnya digagalkan petugas gabungan di Bandara Yogyakarta International Airport, Kulon Progo, Yogyakarta. Pengungkapan kasus bermula saat petugas Afsek Bandara YIA melakukan pemeriksaan rutin menggunakan mesin X-ray terhadap barang bawaan penumpang. Dari hasil pemindaian, petugas mencurigai 2 koper milik 2 calon penumpang pesawat tujuan Singapura. Petugas karantina Yogyakarta langsung menindaklanjuti temuan tersebut dengan melakukan pemeriksaan fisik. Hasilnya, petugas menemukan BBL yang dikemas dalam 39 plastik dan setelah dilakukan pencacahan jumlahnya mencapai lebih dari 50.000 ekor tanpa dilengkapi dokumen karantina yang dipersyaratkan.
Upaya penyelundupan 54.000 BBL ini pun kerugian negara ditaksir mencapai 1,3 miliar rupiah. 2 orang berinisial AW, warga Tanjung Pinang Timur, dan HK, warga Cianjur, Jawa Barat, diamankan petugas. Dari hasil penyelidikan, keduanya mengaku diupah 7 juta rupiah untuk membawa BBL ini menuju Singapura oleh seorang pria bernama James. Petugas juga masih mendalami asal BBL yang akan diselundupkan kedua pelaku. Aksi pemeriksaan ini sudah mulai dari Keagungan Hewan Ikan dan Tumbuhan Yogyakarta, kemudian dilakukan Gaya Laut Nasional bersama Bandara Kementerian Apsek berhasil menggagalkan 54.000 benih lobster BBL tanpa dokumen resmi di Bandara Internasional Yogyakarta atau Yogyakarta Internasional 096 ekor baby lobster yang akan dikeluarkan atau dibawa ke Singapura melalui jalur penumpang. Nilai dari barang tersebut diperkirakan sekitar 1.081.920.000. Ada beberapa yang pertama insya Allah laki-laki umur 31 tahun dan yang kedua inisial AW laki-laki umur 40 tahun. Kedua pelaku melanggar Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan. Setelah melalui proses administrasi dan pemeriksaan oleh Tim Penegakan Hukum Karantina Yogyakarta dan Polres Kulon Progo, barang bukti berupa puluhan ribu benih lobster tersebut diserahkan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk selanjutnya akan dilepas liarkan di Pantai Baru Bantul, Yogyakarta. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Sebuah rumah mewah di kota Bekasi, Jawa Barat pada Senin dini hari diduga disatroni komplotan perampok. 1 orang meninggal dunia, sementara istrinya dalam kondisi kritis dan dirawat di Rumah Sakit Perimaya, Bekasi. Polisi dari Polres Metro Bekasi Kota dan Polda Metro Jaya masih melakukan penyelidikan. Petugas Inafis dan Reskrim dari Polres Metro Bekasi Kota bersama Polda Metro Jaya melakukan olah tempat kejadian perkara di perumahan Prima Lingkar Asri, Kelurahan Jati Bening, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat. Rumah tersebut diduga menjadi sasaran perampokan pada Senin dini hari. Berdasarkan informasi yang dihimpun, pelaku diduga masuk ke dalam rumah dengan cara menjebol jendela di bagian samping bangunan. Peristiwa ini pertama kali diketahui oleh anak korban. Biasanya sang ibu membangunkan untuk sahur pukul 3 dini hari, namun hingga pukul 4:15 tidak ada yang membangunkan. Saat terbangun, anak korban merasa curiga dan mendengar suara rintihan dari dalam kamar orang tuanya. Karena tidak mendapat respons, keluarga akhirnya membuka paksa pintu kamar yang dalam keadaan terkunci. Di dalam kamar, kedua korban ditemukan tergeletak bersimbah darah. Korban laki-laki berusia sekitar 65 tahun meninggal dunia di tempat, sementara istrinya yang berusia 60-an tahun ditemukan dalam kondisi kritis dan langsung dilarikan ke Rumah Sakit Perimaya Bekasi untuk menjalani operasi. Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota Kompol Andi Muhammad Iqbal menyebutkan kedua korban mengalami luka akibat hantaman benda tumpul di bagian belakang kepala. Suami istri. Nah, yang untuk kondisi korban saat ini, untuk dari laki-laki meninggal dunia, yang perempuan masih kritis di rumah sakit. Jadi kita doakan yang terbaik untuk keluarga korban. Ada lagi mungkin yang mau ditanya? Saat kejadian ada siapa, Pak? Untuk kronologi awalnya seperti apa? Saya jelasin, Pak. Ya, kronologinya berawal dari anak korban. Anak korban ini biasanya dibangunkan sama ibunya untuk persiapan sahur jam 3. Tapi karena jam 3 belum ada yang membangunkan, akhirnya alarm korban bunyi itu sekitar jam 4:15. Ketika korban terbangun, korban kaget. Kok saya belum dibangunkan, ini udah mau imsak. Akhirnya korban inisiatif ke bawah, anaknya membangunkan membangunkan ibunya. Nah, di situ tidak ada jawaban. Yang terdengar suara seperti suara memukul. Polisi juga mengungkapkan adanya sejumlah barang berharga yang hilang, diantaranya gelang emas dan kunci mobil. Namun hingga kini petugas masih melakukan pendataan lebih lanjut. Sejumlah barang bukti termasuk kasur yang berlumur darah telah diamankan untuk keperluan penyelidikan.
Hingga saat ini pihak kepolisian belum dapat memastikan motif kejadian dan masih melakukan penyelidikan mendalam untuk mengungkap pelaku. Dari Bekasi, Tim Liputan Berita Nasional TV. Petugas pemadam kebakaran berhasil mengevakuasi ular hijau yang bersembunyi di sebuah warung mie ayam di Desa Bendungan Wates, Kabupaten Kulon Progo. Ular sepanjang 2 meter ini sempat dikejar warga hingga bersembunyi di bawah rak kompor warung. Beginilah detik-detik tim Resmob Satreskrim Polres Goa mengepung rumah terduga pelaku pencurian dengan pemberatan di Desa Bontoala, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Saat akan diamankan, pelaku berinisial SA usia 28 tahun ini terus berusaha melawan petugas, bahkan meronta-ronta dan berteriak histeris. Akibatnya polisi terpaksa menggotong pelaku ke motor petugas untuk dibawa ke Mapolres Goa guna pemeriksaan lebih lanjut. Aksi pencurian terjadi pada 29 November lalu di Jalan Pelita Barombong. Dalam aksinya, SA masuk ke rumah korban yang sedang sepi dan menggasak 1 unit ponsel. Sementara itu, rekannya berinisial BR petugas memantau situasi di atas sepeda motor. Di hadapan penyidik, SA mengakui semua perbuatannya. Saat ini polisi masih melakukan pengejaran terhadap rekan pelaku yakni BR yang identitasnya sudah dikantongi. Mengamankan atau melakukan penangkapan terhadap terduga pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan atau curat. Modus pelaku yaitu pelaku awalnya mengintai rumah daripada korban, memperhatikan waktu-waktu yang bisa menurut pelaku untuk masuk ke rumah korban, waktu-waktu lengah daripada korban di rumahnya. Kemudian saat itu pelaku melihat situasi lagi lengah dan masuk ke dalam rumah korban melalui pintu depan, kemudian mengambil barang milik korban yaitu handphone yang tersimpan di atas lemari rumah atau di dalam kamar korban. Atas perbuatannya, pelaku kini mendekam di sel tahanan Mapolres Goa dan dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Tim Liputan Berita Nasional TV. Polisi meringkus seorang pemuda terduga pelaku pencurian ponsel yang beraksi di rumah kosong di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Proses penangkapan berlangsung dramatis lantaran pelaku berusaha melawan dan meronta saat akan dibawa petugas ke kantor polisi. Ular hijau jenis ular bajing dengan panjang 2 meter ini akhirnya bersembunyi di sebuah warung mie ayam setelah dikejar warga karena berkeliaran di sekitar pekarangan di Desa Bendungan Wates, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Sebelumnya ular bernama Latin Gonyosoma oxycephalum keluar dari gorong-gorong sekitar rumah warga. Khawatir ular ini akan masuk ke rumah, warga akhirnya memanggil petugas pemadam kebakaran Kabupaten Kulon Progo. Petugas sempat kesulitan karena kondisi dapur warung mie ayam yang sempit dan gelap. Selang 10 menit, ular bajing ini akhirnya berhasil ditangkap oleh petugas. Keluar dari selokan itu loh. Jadi keluar terus ada kucing ngejar-ngejar. Nah, saya lihat pas kebetulan buka pintu loh sama istri saya itu langsung saya keluar kejar. Saya pakai bilah, cuman udah keburu masuk ke warung. Ukurannya? Sekitar 2 meter. 2 meter. Tadi dapat laporan warga seperti apa? Tadi itu ada telepon ke Mapolda atas untuk mengevakuasi ular di warung mie ayam untuk yang rumah takut terus. Usai ditangkap, ular hijau ini akhirnya dievakuasi petugas ke markas pemadam kebakaran Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Rencananya ular ini akan diserahkan ke BKSDA Yogyakarta untuk dilepas liarkan. Warga yang menemukan satwa berbahaya agar segera melaporkan ke petugas agar tidak membahayakan keselamatan warga. Dari Kulon Progo, Yogyakarta, jurnalis Berita Nasional TV. Pemirsa, informasi berita lainnya tentunya kami akan sajikan spesial untuk Anda. Berita Nasional Malam akan segera kembali usai jeda berikut ini.
Terima kasih Anda masih menyaksikan Berita Nasional Malam. Pemirsa, 2 pengedar narkoba yang merupakan jaringan Erwin bin Iskandar alias Koko Erwin, pemasok narkoba sekaligus penyetor uang perlindungan ke mantan Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro dibekuk petugas Barreskrim Polri di sebuah apartemen di kawasan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang. Belakangan terungkap Koko Erwin dan kawan-kawan merupakan anggota jaringan narkoba internasional yang dikendalikan oleh seorang yang dengan sebutan The Doctor. Petugas gabungan dari Subdit 4 dan Satgas Narcotic Investigation Center atau NIC, Direktorat Tindak Pidana Narkoba Barreskrim Polri menangkap 2 tersangka baru dalam pusaran jaringan narkoba yang menyeret mantan Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro. Kedua tersangka yang bernama Charles Bernardo dan Arvan Julius Lau diringkus di 2 kamar berbeda di sebuah apartemen di kawasan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, Sabtu malam tanggal 28 Februari kemarin. Dari hasil penggeledahan di kamar apartemen tersangka, petugas menemukan sejumlah paket narkoba jenis sabu dan happy water yang ditaksir senilai 150 juta rupiah, alat penghisap atau bong, timbangan digital, 2 pucuk airsoft gun beserta 1 kotak peluru gotri, telepon genggam dan sejumlah barang bukti lain. Tersangka Charlie sendiri adalah pemasok narkoba ke tersangka Erwin bin Iskandar alias Koko Erwin yang berperan sebagai penyuplai narkoba sekaligus penyetor uang perlindungan ke mantan Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra. Kepada petugas, Charles mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu dari seseorang bernama Andre Fernando alias The Doctor melalui perantara Arvan Julius Lau. Pengungkapan ini merupakan pengembangan dari penangkapan Koko Erwin dalam kasus peredaran narkoba di wilayah Kota Bima, Nusa Tenggara Barat yang menyeret mantan Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro dan Kasat Tres Narkoba Polres Bima Kota AKP Malaungi. Belakangan terungkap peredaran narkoba melibatkan jaringan internasional yang dikendalikan oleh Andre Fernando alias The Doctor. Jaringan ini diketahui kerap menyelundupkan narkoba dari Malaysia ke Indonesia melalui jalur laut untuk diedarkan di sejumlah tempat hiburan malam di Jakarta. Yang kemudian mengarah pada keterlibatan jaringan yang lebih besar, termasuk adanya dugaan aliran dana untuk memberikan perlindungan terhadap aktivitas peredaran narkotika di wilayah Bima. Dalam pengembangan tersebut, tim berhasil mengamankan Aksan Al-Fadil alias Genda yang berperan sebagai orang kepercayaan sekaligus kurir dari Erwin bin Iskandar alias Koko Erwin. Tim kembali melakukan pengembangan dan berhasil menangkap Charlie dan Revan yang berperan sebagai perantara dan penyedia narkotika dalam jaringan tersebut. Oleh petugas, kedua tersangka dan barang bukti dibawa ke Barreskrim Polri untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut. Direktorat Tindak Pidana Narkoba Barreskrim Polri masih mengembangkan kasus ini, termasuk memburu pengendali jaringan bernama Andre Fernando alias The Doctor yang telah dimasukkan ke dalam daftar pencarian orang atau DPO. Dari Jakarta, Teofandi, Berita Nasional TV. Tari Gambyong merupakan salah satu tarian tradisional khas Surakarta, Jawa Tengah yang dikenal dengan gerakannya yang anggun dan lemah gemulai. Tarian ini sering dipentaskan untuk menyambut tamu kehormatan dan berbagai acara adat di Jawa Tengah. Tari Gambyong merupakan tarian Jawa klasik yang berasal dari wilayah Surakarta dan awalnya merupakan tarian rakyat. Tarian ini digunakan dalam upacara pertanian untuk memohon kesuburan dan hasil panen yang melimpah. Sejarah Tari Gambyong telah disebutkan dalam Serat Centini pada masa pemerintahan Pakubuwana. Tarian rakyat ini kemudian dikembangkan menjadi seni pertunjukan keraton agar dapat dipentaskan di lingkungan bangsawan. Gerakan Tari Gambyong menekankan keindahan gerak kepala, tangan, dan kaki yang harmonis. Penari Gambyong biasanya menggunakan busana berwarna kuning dan hijau sebagai simbol kemakmuran dan kesuburan. Saat ini, Tari Gambyong sering dipentaskan dalam acara resmi, resepsi pernikahan, dan menyambut tamu kehormatan. Tarian ini menjadi salah satu warisan budaya Jawa Tengah yang masih dilestarikan hingga sekarang. Tim Liputan Berita Nasional TV.
Amping jagung kini semakin digemari sebagai camilan tradisional yang memiliki tekstur renyah dan kaya akan kandungan nutrisi. Dibuat dari biji jagung pilihan, makanan ringan mulai dikenal di pasar internasional dengan berbagai varian rasa modern. Berbeda dengan emping melinjo, emping jagung menawarkan cita rasa yang lebih ringan dan manis sehingga cocok untuk semua kalangan. Proses pembuatannya dimulai dari pemilihan jagung pipil berkualitas yang kemudian melalui tahap perendaman serta pengukusan untuk melembutkan tekstur bijinya. Tahapan selanjutnya adalah pemipihan menggunakan alat khusus hingga jagung berbentuk lempengan tipis sebelum dijemur di bawah sinar matahari. Untuk menjaga kesehatan, kini banyak produsen yang beralih pada metode pemanggangan tanpa minyak guna menghasilkan produk rendah kalori. Inovasi rasa menjadi kunci utama daya tarik emping jagung saat ini, mulai dari rasa pedas manis, keju, hingga varian coklat yang unik. Selain sebagai camilan, emping juga sering digunakan sebagai topping salad maupun pelengkap hidangan utama seperti nasi goreng. Secara nutrisi, emping juga mengandung serat dan antioksidan alami yang bermanfaat bagi sistem pencernaan dan kesehatan jantung. Dengan teknologi pengolahan yang semakin modern, makanan ini menjadi alternatif cemilan sehat yang tetap mempertahankan cita rasa khas tradisional. Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, Taman Balai Kambang di Kota Surakarta menjadi salah satu destinasi wisata favorit masyarakat karena memadukan nilai sejarah dan keindahan alam. Taman yang dibangun oleh KGPPA Mangkunegara 7 pada tahun 1921 kini berfungsi sebagai taman rekreasi, edukasi, seni, dan ruang terbuka hijau bagi masyarakat. Taman Balai Kambang awalnya dibangun oleh KGPA Mangkunegara 7 pada 26 Oktober 1921 sebagai bentuk kasih sayang kepada kedua putrinya, yaitu Grey Partini dan Grey Partina. Nama kedua putri tersebut diabadikan menjadi dua area taman, yaitu Partini Twin dan Partini Bosch. Partini Twin merupakan taman air yang dahulu berfungsi sebagai penampungan air dan tempat bermain perahu. Sementara Partina Bosch merupakan kawasan hutan kota yang ditanami berbagai jenis pohon dan berfungsi sebagai paru-paru kota Surakarta. Pada awalnya Taman Balai Kambang belum dibuka untuk umum dan hanya digunakan oleh keluarga Mangkunegaran. Taman ini mulai dibuka untuk masyarakat pada masa pemerintahan Mangkunegara 8 dan menjadi tempat penyelenggaraan kesenian rakyat. Sejak revitalisasi tahun 2008, Taman Balai Kambang difungsikan sebagai taman seni budaya, taman botani, taman edukasi, dan taman rekreasi. Taman seluas 9,8 hektar di Jalan Ahmad Yani, Surakarta ini dibuka setiap hari, mulai pukul 7 pagi hingga 6 sore waktu Indonesia Barat. Tim Liputan Berita Nasional TV. Informasi berita lainnya tentunya kami akan sajikan usai jeda berikut ini. Berita Nasional Malam akan segera kembali usai jeda berikut ini. Anda kembali bersama kami pemirsa. Kopi Salaka di kawasan Cigombong, Kabupaten Bogor menjadi salah satu kafe bernuansa alam yang menarik dikunjungi. Kafe berkonsep ruang terbuka yang menawarkan pemandangan bukit hijau dan suasana sejuk yang cocok untuk bersantai bersama keluarga atau teman.
aja, kita pesan makanan nanti baru keliling-keliling deh. Di sini bagus sih. Oh, dari sini kelihatan pemandangan. Kopi Salaka berlokasi sekitar 40 menit perjalanan dari pusat kota Bogor dan menawarkan suasana tenang di tengah alam. Pengunjung dapat menikmati secangkir kopi sambil menikmati pemandangan perbukitan hijau yang menyegarkan mata. Kafe ini menyediakan berbagai pilihan minuman seperti kopi panas dan dingin, teh, serta minuman soda. Harga kopi di tempat ini terjangkau, yaitu berkisar antara Rp20.000 hingga Rp35.000. Selain minuman, Kopi Salaka juga menyediakan berbagai menu makanan seperti nasi goreng, mie goreng, ayam bakar, dan pasta. Harga makanan dibanderol mulai Rp30.000 hingga Rp60.000 sehingga cocok untuk wisata kuliner keluarga. Kopi Salaka buka setiap hari dengan jam operasional pukul 9 pagi hingga 9 malam waktu Indonesia Barat pada hari biasa. Sedangkan pada akhir pekan, kafe ini buka mulai pukul 8 pagi hingga 10 malam waktu Indonesia Barat dengan desain tropis minimalis yang nyaman untuk bersantai. Tim Liputan Berita Nasional TV. Rujak cingur menjadi salah satu makanan tradisional khas Jawa Timur yang masih populer di kota Surabaya dan sekitarnya. Hidangan berbahan cingur atau mocong sapi yang dicampur sayuran dan bumbu petis ini menjadi ikon kuliner daerah Arekan. Oh, petis gresik. Dari sana sudah emberan gitu ya? Oh, gitu. Oh, ini bikin rujak apa ini, Mas? Rujak matengan, rujak cingur matengan. Campur pakai buah. Oh, kalau campur pakai buah. Ada lontongnya gitu ya, Mas? Rujak cingur diperkirakan sudah ada sejak tahun 1930-an dan dibawa oleh pedagang dari Pulau Madura ke kota Surabaya. Awalnya, bumbu yang digunakan adalah petis ikan cakalang, namun kemudian berubah menjadi petis udang untuk menyesuaikan selera masyarakat. Hidangan rujak cingur terdiri dari irisan cingur sapi, lontong, tahu, tempe, dan berbagai sayuran, serta buah-buahan. Biasanya ada mangga. Semua bahan tersebut dicampur dengan bumbu petis, kacang tanah, cabai, dan gula merah yang diulek menjadi saus yang khas. Dalam penyajiannya, rujak cingur terbagi menjadi dua jenis, yaitu rujak cingur biasa dan rujak cingur matangan. Perbedaannya terletak pada penggunaan buah segar yang hanya ada pada rujak cingur biasa. Rujak cingur umumnya disajikan dengan kerupuk udang dan alas daun pisang yang melambangkan kesederhanaan. Hingga saat ini, rujak cingur menjadi salah satu daya tarik wisata kuliner di Jawa Timur, khususnya Surabaya. Tim Liputan Berita Nasional TV. Yang alamatnya ada di Jalan Siwalan Kerto Utara, Gang Buntu, Surabaya. Kalau dari frontage Ahmad. Pemirsa, kerak telur sebagai makanan khas Betawi masih mudah ditemukan di berbagai kawasan wisata Jakarta seperti Kota Tua dan Monumen Nasional. Makanan tradisional yang terbuat dari beras ketan, telur, dan kelapa sangrai menjadi salah satu ikon kuliner daerah Betawi. Jarang banget ketemu ada di Bogor nih. Aku mau makan telur terus, Pak. Enak mana? Kerak telur merupakan makanan tradisional Betawi yang terbuat dari beras ketan putih, telur ayam atau bebek, ebi, dan kelapa sangrai dengan berbagai rempah. Makanan ini dimasak secara tradisional dan memiliki rasa gurih yang khas. Kerak telur diperkirakan sudah ada sejak tahun 1920-an dan diciptakan oleh masyarakat Betawi di kawasan Menteng, Jakarta. Pada masa kolonial Belanda, makanan ini pernah menjadi hidangan kalangan atas sebelum akhirnya dijual dengan harga terjangkau untuk masyarakat.
Pada tahun 1970-an, pedagang Betawi mulai menjajakan kerak telur di kawasan Monumen Nasional dan sekitarnya. Sejak saat itu, kerak telur menjadi salah satu daya tarik wisata kuliner di ibu kota. Hingga kini, kerak telur masih digemari masyarakat dan menjadi simbol kuliner tradisional Betawi. Makanan ini juga menjadi daya tarik bagi wisatawan yang ingin mencoba kuliner khas Jakarta. Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, Heha Waterfall di Jalan Kapten Harun Kabir, Ciberem, Cisarua, Bogor menjadi salah satu destinasi wisata baru yang menarik perhatian wisatawan. Tempat wisata berkonsep luar ruangan dan modern ini menawarkan air terjun buatan berukuran besar serta berbagai spot foto menarik. Heha Waterfall merupakan bagian dari jaringan wisata Heha setelah Heha Sky View dan Heha Ocean View di Yogyakarta. Air terjun buatan di tempat ini memiliki ketinggian sekitar 40 meter dengan lebar sekitar 80 hingga 90 meter dan menjadi daya tarik utama para pengunjung. Selain menikmati pemandangan air terjun, pengunjung dapat berfoto di berbagai spot Instagramable yang tersedia. Pada malam hari, suasana menjadi lebih menarik dengan hiasan lampu yang menerangi area air terjun. Heha Waterfall juga menyediakan berbagai pilihan kuliner dengan menu masakan Indonesia dan Western. Pengunjung juga dapat menikmati wahana permainan seperti ATV, area bermain anak, serta berbagai toko oleh-oleh. Harga tiket masuk Heha Waterfall sekitar Rp20.000 pada hari biasa dan Rp25.000 pada akhir pekan. Tempat wisata ini buka mulai pukul 8 pagi hingga 10 malam waktu Indonesia Barat pada hari biasa dan hingga 11 waktu Indonesia Barat pada akhir pekan dengan fasilitas lengkap seperti parkir, toilet, dan musola. Tim Liputan Berita Nasional TV. Informasi berita lainnya tentunya kami akan sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Malam. Anda kembali bersama kami pemirsa. Curug Ciberem di Desa Sindang Jaya, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur menjadi salah satu destinasi wisata alam favorit di kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Air terjun yang berada di ketinggian sekitar 1.700 meter di atas permukaan laut ini menawarkan pemandangan alam dan pegunungan yang sejuk serta asri. Curug Ciberem merupakan air terjun terbesar di kawasan ini dan berdekatan dengan dua air terjun lain, yaitu Curug Cidendang dan Curug Cikundul. Ketiga air terjun tersebut memiliki ketinggian sekitar 40 hingga 50 meter dan menjadi daya tarik wisata alam di Kabupaten Cianjur. Curug Ciberem terletak di dalam kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango dan dikenal memiliki udara yang dingin dengan suhu sekitar 18 derajat Celcius. Nama Ciberem berasal dari bahasa Sunda yang berarti air merah yang diambil dari warna lumut merah di tebing air terjun. Untuk mencapai Curug Ciberem, pengunjung harus berjalan kaki sekitar 2,8 km atau sekitar 1 jam dari pintu masuk kawasan wisata Cibodas. Sepanjang perjalanan, pengunjung dapat menemukan pos istirahat, telaga biru, serta jembatan kayu di atas rawa Gayonggong. Biaya masuk ke kawasan Curug Ciberem tergolong terjangkau, yaitu sekitar Rp18.500 per orang. Keindahan air terjun dan suasana alam pegunungan menjadikan tempat ini cocok dikunjungi sebagai destinasi wisata alam bersama keluarga atau teman. Tim Liputan Berita Nasional TV.
The Great Asia Afrika di Jalan Raya Lembang, Bandung nomor 71, Kabupaten Bandung Barat menjadi salah satu destinasi wisata edukatif yang banyak dikunjungi wisatawan. Taman wisata bertema budaya ini menawarkan pengalaman menjelajahi miniatur negara-negara Asia dan Afrika dalam satu kawasan. The Great Asia Africa merupakan taman wisata bertema budaya yang menampilkan miniatur landmark dan tradisi dari berbagai negara seperti Indonesia, Jepang, Korea Selatan, India, Thailand, Timur Tengah, dan Afrika. Konsep wisata ini memungkinkan pengunjung menjelajahi berbagai budaya dunia dalam satu hari. Pengunjung dapat menikmati berbagai aktivitas edukatif, seperti mengenal kebudayaan negara lain melalui replika bangunan dan atraksi budaya. Wisatawan juga dapat mencoba pakaian tradisional seperti hanbok Korea, kimono Jepang, dan sari India. Selain wisata budaya, The Great Asia Africa juga menyediakan berbagai pilihan kuliner khas dari berbagai negara. Suasana lembang yang sejuk dan segar menambah kenyamanan wisatawan saat berkeliling di kawasan wisata. Harga tiket masuk ke Great Asia Africa sekitar Rp50.000 per orang dengan jam operasional pukul 9 pagi hingga 6 sore waktu Indonesia Barat pada hari biasa. Sedangkan pada akhir pekan, tempat wisata ini buka mulai pukul 8 pagi hingga 7 malam waktu Indonesia Barat dan menjadi destinasi favorit untuk liburan keluarga. Tim Liputan Berita Nasional TV. Demikianlah berita nasional malam telah menemani Anda. Tentunya saya Lydia Junita beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam dan selamat beristirahat.